Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Anggraini dengan NIM 230104048, Universitas Hasyim Madani, Prodi Teknik Komputer dan juga Jaringan, kelas C malam dengan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, di mana tugas mata kuliah CO, SEM, dan juga Project Manajemen Digital. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang akan diajukan kepada investasi. Nah, di sini judul PPT saya atau judul tema saya yang saya ambil yaitu investasi dan peningkatan reputasi digital pada Gamis Fatma. Untuk slide yang pertama itu ada latar belakang usaha yang saya buat. Di sini saya membuat web Gamis Fatma, yang dimana Gamis Fatma ini merupakan usaha di bidang fashion muslim yang berfokus pada penyediaan produk gamis dan abaya wanita dengan desain modern. Nah, busana ini gak hanya menutup aurat tapi juga nyaman dan juga relevan dengan gaya hidup masa kini. Berbeda dengan usaha tradisional, Gamis Fatma ini menerapkan pendekatan data driven business, di mana setiap keputusan pengembangan usaha didasarkan pada data performa website yang terukur melalui Google Analytics, Google Console, dan juga Google. Nah, dengan pendekatan ini memberikan nilai tambah karena potensi pertumbuhan bisnis dapat dianalisis secara objektif dan juga transparan. Si Gamis Fatma ini sudah canggih, sudah menggunakan website yang sudah tersedia di Google. Seperti itu. Lanjut kita ke slide yang kedua, yaitu ada visi misi. Nah, visi misi Gamis Fatma ini yang pertama, visinya itu menjadikan brand fashion muslim berbasis digital yang terpercaya dan berdaya saing dengan menghadirkan produk gamis abaya yang berkualitas, nyaman, serta sesuai dengan nilai syari. Gamis Fatma berkomitmen memanfaatkan teknologi digital yang saat ini pemasarannya online untuk membangun reputasi bisnis yang kuat dan juga berkelanjutan. Adapun di sini misinya yang pertama itu menyediakan produk fashion muslim yang berkualitas dengan desain yang tetap modern dan juga menurut syariat. Yang kedua itu mengembangkan website sebagai media utama branding dan juga promosi digital. Dan yang terakhir yaitu menerapkan strategi SEO dan analisis data untuk meningkatkan visibilitas dan performa website. Jadi kita di sini menggunakan teknik SEO dan juga analisis. Lanjut kita ke slide yang selanjutnya, yaitu ada profil perusahaan. Di sini saya akan mengenalkan produk yang saya jual atau profil perusahaan yang saya bangun, yaitu Gamis Fatma, ya, di mana produk utama Gamis Fatma ini adalah gamis dan juga abaya wanita yang dirancang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari aktivitas harian hingga acara formal. Dengan desain produk mengutamakan kenyamanan, kesederhanaan, dan estetika, dan sesuai dengan karakter wanita muslim modern. Di sini kita rancang sesimpel mungkin, sederhana mungkin, tapi tidak ketinggalan zaman. Kita mengikuti modernisasi yang terjadi saat ini. Dan juga target si Gamis Fatma ini adalah wanita muslim usia produktif yang membutuhkan busana syar'i namun tetap praktis dan juga modis. Keunggulan si Gamis Fatma ini terletak pada pendekatan digital, di mana dia tuh sudah canggih pengembangannya. Jadi produknya ini tidak hanya berdasarkan tren umum, tetapi juga mempertimbangkan data minat dan perilaku pengunjung website. Dan yang terakhir itu kita melakukan pendekatan setiap produk memiliki relevansi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan pasar, sehingga meningkatkan peluang konversi dan loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya di sini saya memakai Google Analytics, yang dimana Google Analytics ini juga berfungsi untuk melihat siapa saja yang sudah mengakses website kita, bisa melihatnya dari per jam, per detik. Nah, yang di sini si Gamis Fatma ini sudah dikunjungi yaitu 331 person atau orang. Berdasarkan Google Analytics website Gamis Fatma, 46 ini pengguna aktif, namun total 331 ini interaksi event. Angka ini menunjukkan bahwa pengunjung ini gak hanya mengakses website secara pasif, tapi juga aktif menjelajahi halaman konten yang tersedia. Jadi yang si 46 dan juga 331 ini, dia tuh gak hanya mengklik, tapi dia juga
menjelajahi halaman atau melihat-lihat produk-produk yang kita jual. Nah, tingkat interaksi ini menjadi indikator awal bahwa website kita ini memiliki daya tarik dan juga potensi berkembang lebih lanjut bagi investor. Data ini menunjukkan bahwa Gamis Fatma telah memiliki fondasi audiens nyata dan bukan sekedar website statis untuk kebutuhan tugas semata. Nah, Google Analytics ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi berkelanjutan untuk memahami perilaku konsumen, mengukur efektivitas strategi digital marketing yang diterapkan. Jadi si Google Analytics ini sangat berfungsi banget buat usaha saya, itu si Gamis Fatma ini. Jadi mereka bisa tahu nih produk apa aja yang sering diklik oleh pengunjung. Lanjut yaitu kita juga menggunakan Google Search Console, di mana Google Search Console ini kita berkata bahasa ininya kita mendaftarkan website kita ke Google, ya di mana ketika orang mengetik di Google itu ada website kita paling utama. Nah, di sini melalui Google Search Console ini website Gamis Fatma ini telah berhasil terindeks di mesin pencarian Google dan mulai muncul dalam hasil pencarian tercatat 7 tayangan dan juga klik dalam periode awal pengamatan. Di sini saya baru masukin atau saya daftarkan Google, itu udah ada yang ngeklik 7 sampai dengan 3. Nah, meskipun angka awalnya ini tergolong kecil, data tersebut menunjukkan bahwa website ini telah memiliki eksistensi digital dan peluang besar untuk meningkatkan trafik melalui optimasi SEO yang berkelanjutan bagi investor. Hal ini menandakan bahwa Gamis Fatma ini potensinya pertumbuhannya jangka menengah hingga panjang dengan strategi digital yang tepat. Lanjut, next kita ke slide yaitu ada Grand Chart atau rencana proyek meningkatkan SEO. Nah, ini tuh penting sekali untuk si Gamis Fatma ini. Jadi ini tuh fungsinya untuk mengatur atau menjadwalkan, ibaratnya itu kayak timeline ya, agar terstruktur. Ini timeline yang saya buat ini berdasarkan 3 bulan ke depan, di mana proyek pengembangan reputasi digital Gamis Fatma ini dirancang selama 3 bulan. Tahap awalnya kita fokus ke audit SEO, riset, dan juga ke tahap kedua itu kita lebih fokus ke implementasi teknis SEO, dan yang terakhir itu kita monitor performa, evaluasi data, serta penyusunan strategi lanjutan. Di sini timeline yang 3 bulan yang kita buat ini, untuk bulan yang pertama itu kita lebih fokus memperkuat fondasi website, meta text, skema Johnson LD agar biaya iklan SEM ini nanti lebih efisien karena skor kualitasnya ini tinggi. Nah, untuk yang bulan kedua kita itu lebih meluncurkan kampanye iklan berbayar secara agresif bertepatan dengan ketersediaan stok produk di marketplace. Dan yang terakhir itu yang di bulan ketiga itu lebih ke evaluasi dan juga scaling sih. Kayak kita tuh menganalisis data dari Google Console untuk lalu melipat gandakan anggaran pada saluran yang paling menguntungkan, seperti itu. Lanjut kita ke slide yang selanjutnya. Di sini saya juga mau mengajak Bapak Ibu investor. Di sini kita ada rencana biaya penawaran investasi nih buat Bapak Ibu yang berminat untuk berinvestasi di perusahaan saya. Jadi rencana biaya penawaran investasi pada Gamis Fatma ini disusun secara terukur, realistis, dan juga berorientasi pada peningkatan nilai aset digital. Total kebutuhan investasi itu sebesar, Bapak Ibu bisa investasi mulai dari 5 juta, dialokasikan secara strategi untuk memperkuat fondasi digital usaha, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, alokasi biaya ini ada 3 aspek. Yang pertama, optimal SEO untuk pengembangan konten digital. Terus juga yang kedua, kita lebih mengembangkan website dan juga peningkatan pengalaman pengguna, agar si pelanggan ini percaya, karena ketika kita membangun bisnis, ketika ada websitenya, pelanggan ini akan lebih percaya dan juga bisa melihat nih, dan transparan lah ibarat katanya. Dan yang terakhir itu ketiga, kita ada promosi digital yaitu perencanaan SEM yang berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan trafik, pengenalan brand secara lebih luas. Nah, bagi investor ini nggak hanya digunakan untuk operasional jangka pendek, tapi diarahkan untuk membangun aset digital jangka panjang. Terus juga si website ini memiliki reputasi baik di Google, fondasi SEO yang kuat. Gamis Fatma ini berpotensi terus mendatangkan pengunjung tanpa ketergantungan pada biaya iklan tinggi, sehingga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi investor. Next
slide yang selanjutnya itu ada keuntungan investor. Jadi Bapak Ibu yang berinvestasi di kita itu ada keuntungannya, yaitu investasi pada Gamis Fatma menawarkan keuntungan yang tidak hanya dari sisi finansialnya aja nih, tapi juga dari sisi reputasi dan juga keamanan investasi. Dari aspek finansial, peningkatan performa website melalui SEO dan juga SEM diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengunjung yang relevan sehingga membuka peluang terjadinya konversi menjadi transaksi penjualan seiring bertambahnya trafik organik. Nah, potensi ini pendapatan usaha juga akan meningkatkan secara bertahap dan juga berkelanjutan. Selain keuntungan finansial nih Bapak Ibu, kalian ini juga bisa memperoleh reputasi retur ataupun yaitu citra positif sebagai pihak yang mendukung pengembangan usaha mahasiswa berbasis digital dan berorientasi pada teknologi. Reputasi ini menjadikan nilai tambah tersendiri khusus bagi investor institusi seperti PT XYZ yang memiliki fokus pada pengembangan usaha untuk reputasi digital. Dari sisi keamanan, untuk si Gamis Fatma ini menerapkan prinsip yang transparan sehingga mitigasi risiko melalui pemanfaat Google Analytics dan juga Google Console ini seluruh performa website dapat dipantau secara real time. Jadi Bapak Ibu nggak usah tuh repot-repot lagi, tinggal bisa diakses pakai menggunakan Google Console dan juga Google Analytics. Lanjut. Tadi yang sudah saya paparkan itu ada kita itu menggunakan Google Analytics, Google Console, Google Project, yang dimana Google Analytics itu berfungsi untuk melihat siapa aja yang berkunjung ke website. Kalau sedangkan Google Console itu mendaftarkan website kita ke Google-nya langsung, dan juga ketika pengunjung ataupun customer mencari produk kita akan mudah diakses atau akan mudah dicari, mereka tuh tahu. Dan yang terakhir kita tuh ada Google Project, yang dimana si Google Project ini bisa mengatur apa aja nih yang harus kita lakukan. Ibarat kata kayak timeline-nya gitu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan keseluruhan yang tadi saya bahas, setelah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Gamis Fatma ini merupakan usaha fashion muslim berbasis digital yang memiliki fondasi kuat untuk dikembangkan secara profesional dan juga berlanjutan, usaha yang tidak hanya berfokus pada penyediaan produk gamis dan juga abaya yang berkualitas dan juga sesuai dengan nilai syar'i, tapi juga menerapkan pendekatan bisnis modern dengan memanfaatkan teknologi yang ada ataupun aset utamanya nih. Dan juga melalui pemanfaatan website ini telah di-hosting dan juga terindeks di mesin pencarian Google. Gamis Fatma ini telah menunjukkan eksistensi digital yang nyata. Hal ini memperkuat dengan penerapan strategi search engine optimization atau sering kita sebut SEO. Melalui Google Analytics ini dan juga Google Console, data performa yang diperoleh membuktikan adanya interaksi dan juga ketertarikan awal dari pengguna yang menjadi indikator positif terhadap potensi pertumbuhan usaha. Perencanaan proyek yang disusun secara sistematis mulai dari analisis data, ini masa pelaksanaannya hingga rancangan biaya penawaran investasi menunjukkan bahwa pengembangan si Gamis Fatma ini dilakukan secara terstruktur dan juga realistis. Alokasinya investasi diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang. Bagi Bapak Ibu investor, Gamis Fatma ini juga menawarkan potensi keuntungan finansial seiring meningkatkan trafik dan juga peluang transaksi serta reputation retur sebagai pendukung usaha mahasiswa berbasis digital yang transparan juga aman. Dengan penerapan teknik Wet Hat SEO ini dan juga monitoring berbasis data, risiko investasi dapat meminimalkan dan kinerja usaha dapat dievaluasi secara objektif. Baik, kurang lebihnya itu presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.